Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam rangkaian acara dialog lintas agama dengan tema pendidikan toleransi untuk membentuk kerukunan umat beragama. Dan puji syukur ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Pak Fatul Muadib sebagai Kepala Sekolah MIAPI Karangwetan Gunung Kidul. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang juga sangat luar biasa, yaitu Pak Anugrah Christian, Pendeta Gereja GKJ. Selamat pagi Pak. GJW nggih Pak? GKJ. Oh, ngapunten GKJ. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. GKJ itu singkatannya apa Gereja Pak? Kristen Jawa. Gereja Kristen Jawa ya Pak. Berarti itu seperti gereja tapi isinya orang-orang Jawa gitu Pak? Ya, gereja yang memilih budaya Jawa menjadi bagian dari Baik, nah, luar biasa ya teman-teman sekalian. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama lagi, tentunya teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengar sudut pandang dari kedua narasumber kita yang hebat-hebat ini. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini kita sering mendengar kata toleransi, khususnya toleransi beragama, dan tidak jarang kebanyakan dari pihak yang menyalahgunakan toleransi itu untuk menggunakannya demi kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Bahkan toleransi digunakan sebagai kata yang dapat memperpecah umat beragama. Padahal sebagaimana yang kita tahu, toleransi itu sebagai wadah atau sebagai cara agar kita bisa bersatu antara satu agama dengan agama lain. Mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan itu mengenai apa itu toleransi beragama. Mungkin dari Pak Atib bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Pendeta. Oke, langsung pada toleransi ya. Toleransi kan cara bahasa saja sudah toleran. Berarti kita memberikan ruang kepada orang lain yang tidak sama dengan kita. Memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak sama dengan kita. Tidak sama ini kan ada kalanya dalam hal agama, dalam hal kebudayaan, dalam hal karakter juga bisa, dan lain-lain. Artinya mereka yang berbeda dengan kita bisa hidup nyaman, bisa melaksanakan aktivitasnya, bisa melaksanakan ajaran keyakinannya dengan tanpa ada gangguan sedikit. Ini toleran, sangat tepat sekali ketika digaungkan di Indonesia yang mana latar belakang negara kita adalah negara kesatuan yang tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku bangsa, tapi berbagai suku bangsa, berbagai pulau dan bermacam-macam agama. Mungkin singkatnya seperti itulah toleran. Artinya memberikan ruang kesempatan kepada mereka untuk melakukan aktivitasnya dan kita menghormati. Menarik ya jawaban dari Pak Fatul Muadib. Ternyata toleransi itu bagaimana kita memberikan ruang kepada mereka yang mana mereka yang berbeda, terutama dalam hal agama, budaya, ya Pak, bahasa dan lain-lain. Kemudian kalau dari Pak Anugrah, bagaimana Pak? Toleransi itu apa nih Pak? Menurut saya toleransi itu adalah kesediaan untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Orang yang secara kenyataan memang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Karena bagi saya perbedaan itu adalah given, sesuatu yang memang dikehendaki dan diberikan oleh Tuhan.
Oleh karena itu manusia sebagai ciptaan Tuhan yang secara kenyataan bahwa Tuhan menghendaki, mengizinkan adanya perbedaan itu, maka kemudian manusia harus mampu untuk mengelola hidupnya dalam ruang perbedaan. Jadi, toleransi bagi saya adalah sikap kesediaan orang manusia untuk hidup bersama dengan yang lain dan mengelola kehidupan bersama dengan yang lain. Perbedaan apa saja? Perbedaan apa saja, Pak? Mungkin kalau dari penjelasan kedua narasumber kita ini sebenarnya hampir sama ya, Pak, kesediaan menerima perbedaan itu. Itu kan jika kita pandang dari sudut pandang nilai-nilai kemanusiaan. Lalu jika kita pandang dari sudut pandang nilai keagamaan misalnya nih, dari Pak Aan misalnya, dari pandangan agama Kristen sendiri, bagaimana agama Kristen itu memandang toleransi antar umat beragama, Pak? Apakah itu boleh, apakah ada batasan, apakah ada yang tidak diperbolehkan seperti itu, Pak? Ya, dalam pengajaran Kristen ada satu pokok inti ajaran Yesus Kristus yang menjadi kunci dari semua nilai-nilai kekristenan adalah hukum kasih. Hukum kasih itu ada dua isinya. Pertama, manusia didorong mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup, segenap jiwa, akal budi gitu. Lalu perintah yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, mengasihi sesama manusia, bukan sesama agamanya, bukan sesama manusia. Artinya bahwa ya semua harus dikasihi, harus dicintai, siapapun mereka, dari manapun mereka, bagaimanapun keberadaannya, sama manusia yang menjadi penekanan. Itu yang menjiwai seluruh ajaran Kristen. Maka kemudian secara prinsip dari sisi pengajaran, dogma, akidah, gitu ya, sama sekali tidak ada hambatan, bahkan didorong untuk mencintai sesama manusia. Manusia ini ya, Pak. Sesama manusia, bukan sesama kelompoknya, sesama agamanya, bukan, tapi sesama manusia. Artinya bahwa sesama manusia itu ya semuanya, siapapun dia, dari manapun mereka, bagaimanapun keberadaan mereka, apapun keyakinan. Jadi ketika kita sudah memandang dia sebagai manusia, maka kita mungkin tidak akan melihat lagi entah dia orang yang beragama atau tidak beragama, karena kita menganggapnya semua satuan manusia seperti itu ya, Pak. Ya, bahkan ada penekanan mencintai mereka sama seperti kamu mencintai mereka. Ya, ketika orang itu tidak ingin terluka, ya jangan juga melukai yang lain kan gitu. Kalau kita tidak ingin disinggung, tersinggung gitu ya jangan menyinggung yang lain kan gitu. Yang lain seperti ya, itu ya, cara mencintainya seperti ini, sama seperti mencintai diri. Baik, terima kasih, Pak. Lalu dari Pak Adib mungkin bagaimana agama Islam itu memandang toleransi antar umat beragama, Pak? Ya baik, Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, kasih untuk semua alam. Di situ tidak hanya manusia, termasuk binatang, termasuk isi alam ini, makhluk itu, tumbuhan dan sebagainya. Artinya kewajiban kita sebagai khalifah fil ardh, misalkan sebagai khalifah di bumi, pengelola di bumi, bagaimana bumi ini bisa berlangsung dengan baik, pastinya dengan adanya toleransi, tidak hanya dengan manusia saja, dengan lingkungan. Kalau kita tidak toleran juga akan rusak lingkungan kita dan lain sebagainya. Untuk konteks dengan beragama, antar agama, dulu ketika suatu ketika Nabi sedang berjalan dengan sahabat ya, dengan sahabat, secara mereka di pertigaan atau perempatan bertemu dengan rombongan jenazah orang-orang Yahudi. Seketika itu Nabi diam, artinya mempersilahkan rombongan jenazah itu duluan. Terus sebagian sahabat, kenapa Nabi diam? Kenapa Nabi berhenti? Mereka kan orang Yahudi, gampangnya bukan kelompok kita. Akhirnya Nabi menjawab,
walaupun mereka bukan kelompok kita, tapi adalah mereka juga manusia. Dari kisah hadis ini bisa dikatakan Muhammad SAW sebagai pemimpin Islam itu sudah mengajarkan toleransi yang sangat penting untuk kita ya. Walaupun didesak oleh beberapa sahabat pada hari itu dengan kata-kata dia bukan kelompok kita, tapi Nabi menjawab itu adalah manusia. Ketika sudah berbicara adalah manusia, adalah sama-sama makhluk Allah. Yang pastinya karena tadi dikatakan dari beliau pendeta sudah kudrat lah. Beratnya kita memang dilahirkan dengan perbedaan. Makanya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dikatakan Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuan itu apa? Li ta'arofu. Di situ ada ta'arofu. Kalau itu dilihat dari gramatik bahasa Arab ada ta'diyah, berarti saling. Tidak cukup yang satu mengenali yang satu tidak, saling. Untuk saling mengenal, saling bertukar pengalaman, bertukar ilmu, bertukar keahlian, bertukar potensi dan lain sebagainya. Itu pokok litarafu tujuannya, tidak ada yang lain. Makanya ketika ada toleransi, Islam tuh sudah mengajarkan dari dulu. Gitu Mas. Berarti sejak zaman Nabi pun Nabi sebagai pemimpin umat Islam telah mengajarkan betul, mengajarkan toleransi itu ya Pak Iya. kepada umat beragama. Iya, betul. Kemudian sebagai orang Islam nih Pak, kira-kira ketika kita bersikap toleran dengan orang Kristen misalnya atau orang Buddha itu kira-kira manfaat seperti apa Pak yang bisa kita rasakan? Iya. Yang pastinya yang pertama, kita bisa hidup dengan nyaman. Kita bisa berhidup dengan nyaman di masyarakat. Kita beraktivitas dengan nyaman, kita melakukan apa dengan nyaman. Yang pastinya kita bisa beribadah dengan khusyuk. Artinya ketika kita beribadah tidak ada gangguan, malah teman Kristiani melindungi kita. Atau mungkin sebaliknya yang kita sering lihat ketika perayaan hari besar, teman-teman mungkin satgas dari berbagai macam organisasi saling menjaga. Artinya apa? Kenyamanan ini akan tercipta, akan terwujud. Kalau sudah nyaman, kasih sayang itu akan mengikuti. Itu yang pertama. Yang kedua yang pastinya kita harus sadar Indonesia adalah negara yang berdiri dari kesatuan, berbagai pulau, berbagai suku. Ini kalau kita tidak tingkat dengan toleransi dari masing-masing kelompok, makanya ideal sekali toleransi itu diawali dari lingkungan keluarga. Kalau kita teruskan dari lingkungan keluarga sudah kita ajari, apalagi ketika memang di situ berbagai macam perbedaan bukan hanya dari agama, suku, itu keluarga itu sangat mempengaruhi sekali. Makanya saya punya itu toleransi ditanamkan dari sejak dini. Toleransi ditanamkan sejak dini ya Iya. Pak. Itu dari pandangan Pak Adib, mungkin kalau dari pandangannya Pak An sebagai kaum minoritas mungkin Pak di negara ini, di mana lebih banyak orang-orang Islamnya. Ketika orang Kristen melakukan suatu sikap toleransi kepada agama lain, kira-kira manfaat apa saja Pak yang diperoleh baik itu untuk orang Kristen itu sendiri? Saya memahami bahwa hidup ini dalam setiap perjumpaan itu pasti akan masing-masing itu orang-orang yang berjumpa itu akan saling berkembang. Saling berkembang. Jadi kalau kita berjumpa sama siapa saja, baik orang yang segolongan, seagama, ataupun berjumpa dengan orang lain yang tidak segolongan dan seagama, masing-masing itu akan berkembang. Dari sisi pembangunan wawasan, pembangunan karakter, pembangunan gitu ya. Jadi perjumpaan-perjumpaan itu akan membuat orang berkembang dari sisi pola pikir, jadi pasti sangat banyak manfaatnya. Ketika masing-masing pribadi yang berkeyakinan berbeda-beda itu saling berjumpa, saling hidup bersama, saling bertoleransi, pasti akan masing-masing akan berkembang. Lalu dari sisi yang lebih luas lagi, sebuah kelompok begitu, kita pasti akan sangat
tolong gitu. Manusia itu kan nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan yang lain. Manusia yang mau hidup sendiri, dia manusia yang congkak menurut saya, yang sombong gitu. Manusia yang rendah hati justru manusia yang mau hidup dan bergaul dengan yang lain. Contoh sederhana misalnya yang terjadi, kami alami, kami rasakan gitu ya. Ketika kami merayakan ulang tahun gereja gitu ya, beberapa tahun lalu, kami ingin berharap sekali sebagai gereja Kristen Jawa itu acara ulang tahun itu diiringi dengan gamelan, karawitan ya. Karawitan. Karawitan. Tapi di sisi lain kami belum punya gamelan, kami belum punya kelompok karawitan gitu ya. Tapi bersyukurnya kami punya teman yang meskipun dia berbeda keyakinan, dia mau membantu dan menolong. Maka ulang tahun gereja Puberan yang 2 tahun lalu sebelum pandemi itu, kami diiringi kelompok karawitan teman-teman Nganjir yang berkeyakinan Muslim, bahkan berjilbab. Sebelum acara dimulai, karena pas sholat maghrib juga kemudian mereka sholat dulu ya, Pak. gitu, lalu kemudian mereka menolong kami mengiringi acara ulang tahun itu dengan kemampuan. Jadi pasti orang akan tertolong ketika orang mau bergaul dengan siapa saja, karena masing-masing pribadi, kelompok itu tidak sempurna, pasti punya kekurangan. Dan sebenarnya kalau kita mau bergaul dengan siapa saja, apa yang kurang di diri kita itu pasti ada di sana gitu. Sehingga kemudian kita akan dilengkapi, ditolong. Itu langkah, sikap, wujud konkret bahwa ketika kita bergaul, bertemu, bertoleransi dengan orang lain, hidup kita akan jadi lebih baik. Sebaliknya kalau kita maunya eksklusif, kita akan kesulitan. Berarti Bapak secara tidak langsung tidak setuju dengan beberapa isu yang mungkin sedang hangat beberapa tahun ini, bahwa toleransi itu sama dengan mencampur adukan ajaran agama. Kalau dari Pak An sendiri pandangannya, apakah benar toleransi itu sebagaimana yang Islam membantu yang Muslim, yang Islam bantu yang Kristen, Kristen membantu yang Islam, itu sama juga dengan bercampur adukan ajaran agama seperti itu? Ya, istilahnya saja berbeda. Ada proses mencampur adukan agama gitu ya. Tapi kami memahami itu namanya, istilahnya di kami itu sinkretis gitu ya. Jadi orang yang mencampur adukan agama, dogma agama lalu menjadi satu, ya itu namanya sinkretis, bukan toleransi. Toleransi itu adalah sikap hidup sehari-hari, bagaimana kita hidup bersama, sama-sama dalam perbedaan. Nah, dalam perbedaan itu pasti kemudian ya masing-masing ada pada dirinya masing-masing, karakter dirinya masing-masing, ada pada identitas dirinya masing-masing, tetapi kemudian ya menjalani hidup secara bersama-sama. Tapi tidak ditutup kemungkinan bahwa ada orang-orang yang sinkretis gitu. Tapi kepada mereka pun menurut saya, orang-orang yang sinkretis itu ya kita tetap harus hidup bersama juga gitu. Toleran juga. Iya gitu. Jadi bukan cuman kepada orang-orang yang menganut keyakinan tertentu yang sudah ada di Indonesia gitu kan, sudah bisa diterima di Indonesia, bahkan kepada orang yang tidak beragama pun gitu kan. Kalau ada orang disebut dengan istilah ateis, kepada mereka pun kita harus bertoleransi. Kepada mereka pun kita harus mengasihi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Persoalan dia dengan keyakinannya, dengan prinsipnya, dengan jalan hidup yang dia pilih, dengan keyakinannya, yaitu hak mereka. Berarti toleransi dan statement mencampur adukan ajaran agama itu dua pernyataan yang berbeda ya Pak? Menurut saya. Kemudian kalau dari Pak Fatul Mu'adzib bagaimana itu Pak? Oke, menarik sekali bahasan ini. Menurut saya sebenarnya dalam konteks toleransi itu adalah memberikan ruang itu hanya pada sisi kita
sebagai makhluk sosial sebenarnya, tidak sampai pada hubungan kita dengan sang kholik. Jadi toleransi ini tidak sampai ke ranah yang sifatnya akidah. Kita tidak pernah lihat ada yang umat Kristiani ikut sholat, kan tidak ada. Atau mungkin umat Islam ikut ke gereja membacakan Alkitab, itu juga nggak ada. Jadi toleransi ini adalah lebih pada muamalah lah, lebih pada kontraksi sosial masyarakat. Bagaimana supaya ketika sosial masyarakat sudah harmonis, otomatis nanti teman Kristiani melakukan ibadahnya juga akan tenang, teman Muslim juga melakukan ibadahnya tenang, karena sosialnya sudah tertata rapi. Jadi menurut saya toleransi di sini tidak sampai ke ranah akidah. Akidah tetap ya tidak bisa diganggu gugat, rasani ya tidak mau diganggukan, kita juga tidak mau selaku Muslim. Nah, toleransi ini hanya sebatas pada hubungan sesama manusia lah sebagai makhluk Tuhan. Bagaimana kita nanti bersama dengan bersama, nanti negara ini juga akan bahagia dan akan aman, nyaman. Akhirnya endingnya beragama pun akan lebih masuk ke hati. Jadi beragama tidak hanya sebagai label saja, diaplikasikan dengan perbuatan-perbuatan dalam interaksi sosial. Jadi tidak sampai campuran bukan akidah, tidak. Berarti kalau dalam Islam itu bukan sampai ke ranah akidah, tapi Bukan. cukup di ranah muamalahnya mungkin Pak, Muamalah, dalam iya. Islam kan seperti itu. Jadi meskipun misalnya seperti ini Pak, kita sudah toleran nih dengan orang itu, akan tetapi orang itu tidak memiliki sifat toleran kepada kita. Lantas sebagai umat yang menjunjung tinggi nilai agama dan kemanusiaan, bagaimana, apakah kita harus tetap toleran atau membalas ketidaktolerannya itu dengan intoleransi seperti itu? Oke, terima kasih. Itu memang perlu kita kaji. Makanya dalam komunitas itu kan sekarang sudah ada FKUB sebagai wadah bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-teman umat lain supaya terwujud keharmonisan. Karena ini juga masih proses karena tidak hanya umat murid saja, umat yang lain saja, mungkin ada sedikit fanatis yang masih diperlihatkan. Ada, makanya kan jangan sampai kita menjustis kebenaran tunggal. Mungkin ketika di dalam hatinya nggak apa-apa, itu ketika di forum yang umum, forum yang sosial, itu juga kita harus bisa menjaga. Ketika ada teman yang tidak bisa toleran, ya kita berikan pemahaman lah pentingnya bertoleransi. Karena apa? Itu akan pengaruh pada kita nanti proses di masyarakat. Contoh misal lah, ketika kita hidup di desa, kita bangun rumah, kita nggak mungkin akan sendiri, pasti butuh orang lain. Kita ada musibah, pasti butuh orang lain. Disitulah kita pentingnya toleransi. Makanya ketika ada teman Muslim lah, misalkan, kita beri pemahaman mereka. Bagaimana Rasul sudah memberikan contoh konkret saja dulu ketika ada piagam Madinah itu. Madinah itulah berasal dari kata tamadun yang artinya berbudaya. Jadi Madinah itu dari kata tamadun artinya berbudaya. Jadi Nabi sudah mengkonsep negara Madinah itu negara yang berbudaya. Makanya dalam piagam Madinah itu ada beberapa poin-poin yang sangat menarik lah untuk kita kaji sekarang. Jadi di situ tidak semuanya umat Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani dan mereka diberi kebebasan oleh Nabi untuk melakukan ibadahnya masing-masing tanpa saling mengganggu. Artinya penekanan beliau sebagai pemimpin umat Islam tidak hanya pada eksternal, tapi di dalam sendiri juga ditekankan. Artinya ketika kita teman Muslim ada yang atau mungkin teman Nasrani, kita beri pemahaman bertahap, step by step kita beri pemahaman bagaimana pentingnya kita sebagai makhluk sosial. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau dari Pak An, sikap kita terutama kepada orang-orang yang tidak toleran seperti itu Pak, kita sudah toleran nih kepada mereka, tapi balasan mereka malah intoleran, tidak toleransi kepada kita. Seperti itu seperti apa Pak? Ini dalam ruang publik, wacana-wacana intoleransi itu harus diupayakan semakin hilang. Nah, caranya bukan menekan mereka supaya tidak menebarkan wacana itu, tetapi dengan kita mengembangkan wacana-wacana toleransi itu semakin besar lagi. Kalau dunia ini digambarkan seperti ruang yang kosong gitu ya, lalu kemudian ada wacana intoleransi muncul. Ini nggak perlu
tekan-tekan gitu. Tapi dibanyakin saja wacana yang toleransi. Semakin hari ini akan tertindih dan akan hilang. Bagaimana mewujud nyatakan atau konkretnya mengembangkan wacana toleransi itu sebenarnya sudah diwujudkan dengan berbagai macam upaya gitu ya. Jadi di Gunung Kidul ini ada di kalangan generasi muda, kami ada forum lintas iman gitu ya. Forum lintas iman ini mewadahi perjumpaan-perjumpaan, mengembangkan gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan konkret dari semua orang yang berkeyakinan di Gunung Kidul. Berkeyakinan itu bukan cuma yang beragama, ada orang yang punya keyakinan tentang Tuhan tapi tidak beragama, gitu kan? Dan itu sudah diakui di negara kita. Artinya mereka pun juga menjadi bagian yang kita ajak bersama-sama dalam gerbong membangun wacana toleransi gitu ya. Terus kemudian di Gunung Kidul ini ada yang sebuah kegiatan konkret yang dikembangkan oleh kita semua gitu ya. Jadi baik dari gereja, dari teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya, ada satu kegiatan namanya Sekolah Kebinekaan. Dan itu digagas oleh lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Gunung Kidul ini. Sasarannya adalah mereka generasi muda, anak-anak muda yang masih SMA dan sebagainya ini. Kenapa sekolah? Karena yang dimaksudkan memang kita sedang menanamkan prinsip toleransi itu gitu. Jadi seperti sekolah sedang mentransfer wacana gitu ya kepada mereka. Terus ini memang produknya pasti nanti akan jangka panjang gitu ya. Pada saat mereka generasi muda ini yang mengikuti kegiatan ini akan bergaul di tengah-tengah masyarakat. Tapi ini sebuah langkah konkret. Bagaimana kemudian kita bersikap menanggapi orang-orang yang intoleran, gitu kan? Ya kita tanggapi dengan kita mengembangkan lebih banyak lagi, gitu kan? Dari semua kalangan kita kembangkan lebih banyak lagi wacana-wacana toleransi, pengalaman-pengalaman bertoleransi. Di Sekolah Kebinekaan itu kita masing-masing lembaga keagamaan itu mengirimkan utusan anak-anak mudanya untuk kemudian berkegiatan bersama. Gitu. Itu ya, Bang. Ini sekolah ini cuman sebuah forum gitu ya. Jadi tidak ada bangunannya sekolahnya. Di mana tempat belajarnya? Ya mereka di gereja, mereka di pesantren, mereka di vihara, mereka gitu ya. Jadi satu tahapan, ini sudah angkatan keempat. Satu tahapan itu mereka bersama-sama mengalami berjumpa, bukan cuman membaca literasi saja tentang toleransi, tetapi mereka betul-betul berjumpa. Kami yang Kristen, yang Buddha, yang Katolik diajak live in di pesantren. Bagaimana mereka bertemu para santri, bagaimana para santri belajar, bagaimana kiai mengajar, apa saja yang dipelajari di pesantren. Itu mereka bukan cuma mendengar dari jauh, tapi betul-betul mengalami di pesantren gitu ya. Lalu kemudian begitu juga pada saat kegiatannya, karena ini kan berurutan gitu ya. Ketika kemudian tempatnya di vihara, ya mereka semuanya ke vihara, tinggal bersama beberapa hari di situ dan mengalami bagaimana teman-teman belajar di vihara, bertemu, bergaul, berdiskusi, berdialog, ngobrol. Dan yang menarik adalah alumni Sekolah Kebinekaan ini mereka sekarang menjadi jaringan komunikasi, jaringan komunitas. Mereka berteman gitu ya, berkabar, berkegiatan bersama. Jadi dan itu yang kemudian harus dan masing-masing tetap dengan keyakinannya, masing-masing tetap taat dengan ajaran agamanya. Yang Kristen tetap rajin ke gereja, tidak kemudian tiba-tiba hilang. Ini kemana kok setelah Sekolah Kebinekaan kok nggak ada, nggak gitu juga gitu ya. Ke masjid ya. Yang Muslim juga begitu, semuanya tetap begitu. Dan kegiatan ini yang menurut saya keren gitu ya di Gunung Kidul, dan sekarang sudah mulai dilirik oleh tempat-tempat lain begitu ya. Bahkan sekarang yang saya tahu pemerintah mendukung dengan sangat kuat, membackup dari sisi anggaran segala macam. Dan ini betul-betul murni dari
lembaga keagamaan, tidak diinisiasi oleh pemerintah gitu ya. Jadi menurut saya ini lebih keren dari FKUP. Kalau FKUP keren gitu kan, karena sudah dengan FKUP mampu membangun komunikasi dalam forum-forum perjumpaan. Tapi itu inisiasinya dari pemerintah tuh. Program pemerintah, yuk sekarang kita bikin FKUP kan gitu. Tapi kalau ini lebih keren. FKUP keren, tapi ini lebih keren menurut saya. Karena ini digagas oleh masyarakat, kelompok-kelompok agama yang sadar betul bahwa toleransi itu penting, maka kemudian harus dibangun wacananya mulai dari anak-anak muda gitu. Lalu kemudian kesediaan tadi ya, kesediaan untuk kesiapan untuk hidup bersama, bergaul bersama, berteman bersama itu lalu terus. Jadi sekolah kebinekaan ya Pak. Lalu dari sekolah kebinekaan itu apakah sudah mencerminkan Pak bahwa pendidikan di Indonesia itu sudah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi persaudaraan antar umat beragama Pak? Kalau bicara tentang Indonesia saya nggak berani, karena jarak pandang saja saya itu kan terbatas. Tapi setidaknya saya lihat yang di Gunung Kidul dan saya punya harapan besar gitu ya, optimisme yang tinggi ketika bentuk-bentuk kegiatan seperti ini terus dikembangkan, dilakukan bersama-sama gitu. Maka Indonesia ini akan tetap. Kemudian kalau dari Pak Fatul Muadib selama ini kan mengajar di MIAP ini kan Pak. Kemudian sistem pendidikan toleransi seperti apa Pak yang diajarkan di MIAP ini Pak? Sebenarnya dalam kurikulum itu kan sudah dituangkan bagaimana mengaplikasikan pada kehidupan bersama dengan latar belakang yang berbeda. Ya, dari kurikulum sudah ada, dari modulnya pun sudah ada. Tinggal prakteknya di lapangan. Apalagi ketika siswa di lapangan kita tidak bisa mengontrol maksimal, tapi secara kurikulum pelajaran khususnya di Gunung Kidul ini sudah masuk wacana toleransi sudah masuk. Jadi memang dari pemerintah sudah ada perhatian sebenarnya, tapi belum maksimal karena mungkin jalannya belum. Tapi kita syukuri dengan adanya FKUP sudah bagus tuh Pak. Tambah lagi lintas iman ini kan semakin harapan untuk saling menghormati, toleransi, moderasi beragama itu kan lebih kuat. Nanti yang akan mengunduh mungkin sudah generasi keberapa. Tapi ini demi apa? Demi negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat ketika awal pencetusan sistem negara, ada sebagian kelompok dari Muslim sendiri yang ingin Islamiyah. Tapi kita yang pada posisi moderat tetap bukan negara Islam tapi Darussalam, bukan Darul Islam tapi Darussalam. Dari itu sebuah negara atau rumah, salam adalah perdamaian. Itu sebagaimana tidak jauh dengan konteks Madinah. Ini yang harus kita junjung tinggi. Jadi Pancasila itu sudah mewakili dari berbagai macam agama di Indonesia. Sudah mewakili. Artinya kita tinggal meneruskan dan berkreatif. Seperti ada lintas iman itu kan kreatif ini. Inovasi. Supaya nanti pendidikan toleransi di kalangan paling bawah masyarakat menerima dengan mudah dan akhirnya bisa hidup bersama, ibadah dengan nyaman. Yang pastinya dalam konteks sosial, dalam usaha apapun itu lebih luas, tidak merasa terkecil, tidak karena kita sudah di mindset dengan sebenarnya. Sebenarnya ajaran-ajaran tentang toleransi itu sudah ada sebenarnya dalam Pancasila itu sendiri ya Pak, bahkan dalam Islam maupun ada. Lalu bagaimana nih Pak cara mensosialisasikan, cara memberitahu nih bahwa pendidikan toleransi, bahwa pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan sikap toleransi itu penting kepada orang-orang awam Pak, terutama kepada orang-orang yang maaf kata minim ilmu pengetahuan, mungkin akan sedikit sulit. Nah ini bagaimana Pak? Terima kasih. Selama ini kita memang berusaha bagaimana memahamkan pada mereka itu. Sekarang kan di desa di kota sudah dengan ada media sosial, kita harus beras lewat itu memberikan wawasan bagaimana Nabi membangun
toleransi di Madinah kita lewat media sosial dan juga melalui kajian-kajian di tingkat paling bawah kita memberikan pemahaman terhadap mereka betapa pentingnya hidup bersama dalam perbedaan karena kita contoh misal lah kita dalam hidup sehari-hari kan membutuhkan bermacam-macam ada makanan, ada barang-barang dan sebagainya dan itu kalau kita sadari itu juga pembuatnya bukan orang yang sama dengan kita bukan orang yang satu rumah dengan kita bukan teman dekat kita malah kita tidak kenal ya. Itu kan pemikiran yang mudah saja lah misalnya HP ini kan bukan buatan kita nah, itu mungkin juga bukan buat orang muslim artinya apa? Contoh misal lah toa speaker yang dipakai setiap masjid itu bukan made in muslim artinya apa? Kita saling lah membantu saling mengisi kekurangan kita ada pada kelebihan mereka ada di kelebihan kita ini sangat indah sekali jadi kita mencontohkan hal yang sepele-sepele yang di hadapan kita ternyata barang-barang itu tersaji bukan dari keluarga kita bukan dari agama kita teman agama kita tapi ternyata dari mereka yang dari luar makanya ketika ada orang yang ketika memberikan kata-kata yang sangat sinis membenci saya malah tersenyum misal menggunakan HP dia mencaci maki padahal yang dia pegang itu buat orang yang dia maki ini kan lucu artinya apa mereka ya mungkin karena minimnya pengetahuan makanya kita sekarang sudah menggalakkan pada arus bawah terutama generasi muda sebagai penerus bangsa ini supaya mereka lebih memahami bagaimana toleransi di Indonesia harus kita awali dari lingkungan keluarga dari keluarga. Kemudian kalau dari Pak Han Ya, saya setuju dari lingkungan keluarga, Pak. Di keluarga saya ini orang yang membantu kami itu muslim. Dan ya dulu ada saja orang yang kemudian negatif wah nanti kamu jadi Kristen gitu. Tapi mereka sekarang lihat bahwa dia tidak menjadi Kristen dan dia menjadi lebih rajin beribadah dan puasa yang dan setiap hari di sini dia menjalankan sholat sholat ada peralatan sholat di rumah ini dia sholat di rumah dan anak-anak saya tahu bahwa dia sedang beribadah berdoa dan tidak. Nah ini sesuatu yang apa ya yang dari keluarga tadi bahwa ya kita harus hidup bersama, kita tidak bisa hidup sendiri. Lalu bagaimana kita mewacanakan toleransi ini kepada orang-orang awam? Ya sebenarnya kita punya cukup peluang gitu. Peluangnya itu cukup besar. Sama besarnya peluang itu dimiliki oleh mereka yang sedang berupaya menggerakkan intoleransi gitu ya. Misalnya ruang media sosial itu kan ruang publik bersama, baik yang mau toleran maupun yang tidak toleran gitu kan. Nah, sekarang perjuangan kita bersama orang-orang yang toleran ya penuhi ruang publik dengan wacana toleransi. Supaya kalau orang lihat status Facebook, orang kalau lihat Instagram, orang kalau lihat YouTube, yang dia lebih banyak lihat adalah wacana toleransi. Maka kemudian orang awam itu akan ya pada akhirnya terbentuk wacananya gitu kan. Paradigmanya akan terbentuk untuk menjadi toleran gitu. Sekarang ini kalau mau disadari dengan kemajuan teknologi di era digital ini, umat tidak bisa sangat tergantung pada pemimpin umatnya di lokasi tertentu, di lokal tertentu. Umat Kristen nggak bisa hanya bergantung pada pendeta di tempat itu saja. Bahkan bukan cuma nggak bisa, seringkali ya tidak kemudian otomatis akan tergantung. Mungkin umat Muslim juga begitu. Tapi sekarang orang bisa mengakses wacana teologi itu dari mana-mana kan. Orang bisa belajar dari kiai yang lain di
YouTube, orang bisa belajar dari pendeta yang lain di YouTube. Nah, makanya kemudian itu harus kita lihat sebagai peluang, ruang kesempatan buat kita. Ya penuhi wacana-wacana ruang-ruang itu dengan wacana toleransi. Maka kita semua yang berkomitmen itu ya bikinlah statement-statementnya, postingan-postingan, broadcast yang maka ruang publik akan dipenuhi dengan itu. Dan kalau itu ruang publik dipenuhi dengan itu, maka masyarakat secara umum akan. Tapi kalau kita nggak gigih, ya nanti mereka yang intoleran itu yang kemudian memenuhi ruangan itu, dan kita kemudian jadi nyesal di belakang. Maka generasi muda, generasi milenial, generasi digital itu harus memenuhi ruang-ruang ini, karena sekarang kan orang tuh belajar dari dunia yang sangat luas. Itu yang harus dipenuhi dengan wacana dan paradigma toleransi. Menarik ya, sampai di sini teman-teman ternyata menarik untuk menghadapi orang-orang yang intoleransi. Ternyata jangan terlalu fokus sama orang-orangnya, tapi kita biarkan, kita kembangkan, kita semarakkan bahwa ini loh toleransi. Jadi yang intoleransi itu mungkin bisa menyusut dan akan hilang ya Pak, tergantikan dengan wacana-wacana pendidikan toleransi seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya Pak. Sekarang ini kan lagi apa ya Pak, lagi ada itu tuh statement bahwa humanity above religion, bahwa kemanusiaan itu di atas keagamaan. Itu kalau menurut Pak Pendeta seperti apa Pak? Statement seperti itu. Ya, bagi saya kemanusiaan itu bagian dari hidup beragama, gitu. Tidak ada di atas atau di bawah, tetapi bagian dari hidup berkeyakinan, gitu ya, hidup beriman. Karena tadi di depan saya sudah bilang bahwa hukum yang paling utama di dalam pengajaran Kekristenan itu namanya hukum kasih. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, gitu kan? Nah, kalau orang hanya mengasihi Tuhan saja, tapi tidak mengasihi sesama, Yesus bilang kamu bohong, gitu. Karena ketika kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan memenuhi perintah Tuhan. Perintah Tuhan salah satunya adalah mengasihi sesama. Jadi kalau kamu hanya mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi manusia sesamamu, maka kamu bohong. Kamu sedang berbohong mengasihi Tuhan. Jadi justru dengan mengasihi sesama itu akan menunjukkan kualitas kekristenan seseorang. Kalau kamu benar-benar Kristen, maka kamu pasti mengasihi sesama. Kalau kamu membenci sesamamu, berarti dipertanyakan kualitas kekristenanmu. Gitu. Jadi justru di dalam kami mengasihi sesama, kemanusiaan, gitu ya, itu adalah bagian dari kita mengasihi Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih utama, tidak di atas atau di bawah. Itu bagian dari kita, bagian dari berkeyakinan, bagian dari beragama, bagian dari menyembah Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan itu, dalam langkah menyembah Tuhan itu salah satunya adalah kemanusiaan. Kalau kamu tidak menghargai kemanusiaan, tidak menghargai manusia, tidak mengasihi manusia, ya berarti kamu menyembah Tuhannya belum sempurna, gitu loh. Oke, ya. Terus dari Pak Fatum Waki bagaimana Pak tentang statement itu tadi, humanity above religion, bahwa kemanusiaan itu di atas keagamaan seperti itu Pak? Guru selaku tokoh nasional pernah berkatakan, di atas kepentingan pribadi, kepentingan politik pun ada yang masih di atas kemanusiaan. Itu pernah dikatakan. Di dalam konteks Islam kan ada istilah hablum minallah, bukan kita dengan sang kholik, dan hablum minan nas. Dan ini tidak boleh berat sebelah, harus bersamaan. Hablum minallah itu kewajiban kita sang kholik, hablum minan nas ini juga dalam kategori ibadah, hanya saja lingkupnya sesama manusia. Ingat dalam satu hadis, ini menarik sekali. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhirin falyukrim jarah, yang artinya Nabi bersabda, barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tetangganya. Konteks tetangga ini kan luas sekali, tidak
tidak hanya tetangga Islam saja. Artinya apa? Bisa dikatakan seorang muslim tidak iman sempurna pada sang Khalik ketika dia tidak bisa berbuat baik dengan sesama. Ini artinya sangat tidak lengkap iman seorang muslim ketika dia tidak berhubungan baik dengan, di sini konteksnya tetangga ya, dengan tetangganya. Artinya apa? Itu sangat jelas sekali kita disuruh untuk saling bersama dengan sesama makhluk Allah, manusia ini. Makanya dalam hadis depan tadi ketika Nabi disanggah oleh sahabat, dia orang Yahudi, tanpa menghormat, selagi itu adalah manusia, kita wajib berhormat. Karena apa? Manusia adalah makhluk Allah dan memang kita tidak boleh menolak dengan keberagaman ini. Mari kita bersetuju bersama-sama bagaimana kita toleransi, yang artinya memberikan ruang dan ditambahkan dari beliau Pak Pendeta kesediaan kita untuk menerima mereka lah ini. Nah, kesediaan kita, meluangkan hati kita, memberikan ruang terhadap mereka untuk melaksanakan aktivitasnya, ibadahnya, keyakinannya dengan tanpa ada sedikit tergangguan. Ini menarik sekali. Sangka indahnya ketika ini bisa teraplikasi di kehidupan masyarakat dan dibantu oleh para pemuda sebagai motornya. Ini saya yakin Indonesia akan tetap jaya, Pak. Akan tetap jaya. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Dalam Islam sendiri itu ya tidak ada istilahnya baik agama maupun kemanusiaan itu hablum minallah dan hablum minannas, dua-duanya penting ya Pak. Dua-duanya penting. Sama seperti yang dikatakan Pak Pendeta tadi bahwa hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada manusia itu dua hal yang penting ya Pak, seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Sekarang ini kan mungkin banyak itu Pak isu-isu tentang paham radikalisme, terorisme, fanatisme, apatisme dan lain-lain. Lalu apakah pendidikan toleransi itu bisa menjadi salah satu jalan untuk memerangi dan memberantas paham-paham tersebut Pak? Mungkin dari Pak Sumatri. Oke, terima kasih. Sebelum ke situ, pokoknya dalam ajaran agama khususnya Muslim Islam itu tidak ada ruang pun untuk berbuat intoleran sebenarnya Pak. Jadi tidak ada alasan untuk intoleran sebenarnya kalau kita kaji dengan masing-masing. Oke, terkait dengan beberapa hal paham-paham radikalis lah, bagaimana kita penyikapan terhadap mereka. Memang dalam Islam sendiri kan mereka memahami dasar agama baik Quran hadis dan pendapat ulama mereka dengan pemahaman sendiri-sendiri. Jadi pemahaman mereka tergantung dengan SDM mereka, dengan ilmu yang dikuasai mereka. Dan salah satu sebagai usaha preventif, toleransi ini sangat ideal sekali. Maka saya tanamkan dari keluarga itu sangat ideal sekali. Artinya ketika kita di keluarga kita sudah kita tanamkan, ketika kita punya tetangga yang tidak sama dengan kita, anak kita suruh mengantarkan sesuatu misal, atau mungkin tetangga kita yang sedang ibadah dengan lain, kita suruh mainnya berhenti sejenak, kita hormati. Ketika mereka sudah terbentuk dengan jiwa toleransi, nanti ketika mereka keluar dalam komunitas yang lain, mereka sudah siap ya. Seperti putrinya Pak An sendiri ketika punya pembantu yang muslim, itu bagus sekali. Jadi artinya pendidikan toleransi ini adalah salah satu upaya preventif di lingkungan keluarga maupun di lembaga pendidikan. Karena nanti saya yakin dengan menggaungkan, mengisi ruangan publik, ruang media sosial dengan toleransi, saya yakin efeknya nanti akan besar sekali, dan mereka yang akan berbuat toleransi ya ruangannya semakin terkecil. Bukan kita membuat mereka kecil, tapi kan kita perbanyak ruangan yang diaturkan tadi oleh kita. Jadi salah satu untuk usaha preventif adalah dengan kita menggaungkan toleransi untuk memperkecil praktek-praktek radikalis yang seperti Anda kan tadi. Baik, kalau dari Pak Saya itu melihat bahwa sikap radikal, sikap intoleran itu tuh tidak serta-merta dari sebuah keyakinan beragama. Saya kok melihatnya begini. Banyak dicampuri persoalan politik, ya toh, persoalan ekonomi. Kalau murni keyakinan agama, maka asal dia seagama pasti akan gitu kan, sikapnya baik kan. Tapi kenyataannya bahwa
meskipun seagama, kalau berbeda pilihan politiknya diganyang juga. Betul, Pak. Gitu kan? Kalau kemudian kepentingan ekonominya gini, mungkin dalam konteks yang dekat-dekat kita lah ya, pilpres atau apalah gitu ya. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Kalau pilihan politiknya berbeda, lalu kemudian dianggap bukan bagian dari dirinya kan gitu kan. Bahkan kemudian kalau misalnya dalam konteks yang lebih global gitu ya, saya justru lebih melihat kepentingan-kepentingan ekonomi gitu ya, siapa berkuasa di mana gitu yang berbeda, lalu kemudian dianggap sekarang misalnya yang sedang terjadi misalnya di mana, di Taliban ya, Timur Tengah. di Timur Tengah gitu, itu kan sesama Muslim loh, tapi kemudian saudaranya yang seagama itu diusir dari negaranya. Bisa terlepas siapa yang benar siapa yang salah ya, tapi itu saya melihat lebih pada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, bukan pada berkeyakinan gitu loh. Kalau berkeyakinan ya pasti, kalau misalnya ini fanatisme, radikalis yang pada agamanya, pasti kemudian ya mereka direngkuh dong. Ini teman seagama gitu loh. Iya. Tapi ternyata enggak. Tetap saja diusir. Gitu misalnya, tetap saja diperlakukan tidak baik. Saya kok melihat bahwa di balik atau terselubung, berkelindan di dalam sikap-sikap toleran, radikal, itu ada banyak kepentingan. Dan yang sering muncul kuat ya itu kepentingan politik, kepentingan ekonomi gitu kan. Nah, kadang-kadang uang tuh nggak punya agama. Gitu kan. Ya pokoknya siapa yang turut, apapun agamanya ikut gitu kan. Kalau nggak seturut, meskipun sama agamanya sikat gitu kan. Nah itu yang seringkali merusak. Maka kemudian kita harus pintar-pintar melihat ini sebenarnya kepentingan apa. Maka kemudian kita jangan mau kemudian dicapik-capik oleh kepentingan-kepentingan itu, persoalan keagamaan kita. Jadi saya kok lebih melihat bahaya-bahaya kepentingan ekonomi, bahaya kepentingan-kepentingan politik yang ikut tercampur aduk dalam berkeyakinan, itu yang lebih berbahaya daripada orang berkeyakinan lain gitu loh. Ya toh? Yang perlu diwaspadai menurut saya adalah kepentingan politik, kepentingan ekonomi yang campur aduk sama berkeyakinan. Mereka bisa merusak tatanan kehidupan kita, bahkan mereka bisa merusak kita sebagai kelompok agama. Itu kok saya melihatnya lebih kepada ini. Berarti mereka yang punya kepentingan politik, ekonomi mengatasnamakan agama seperti itu. Menunggangi agama, memakai agama dan seterusnya kadang-kadang untuk urusan dan kepentingan mereka. Dan itu yang harus kita waspadai. Oke. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan juga cukup banyak ilmu yang didapat ya Pak. Sedikit nambah ya Mas. Sedikit Sedikit nambah. memang Oke, Pak. asik. Memang berbicara tentang ini memang asik ya Pak. Asik ya Pak. Memang akhir-akhir ini banyak kalangan muslim sajalah tidak kita keluar. Itu memang mereka tuh menggunakan agama itu sangat mudah sekali untuk menggait simpatisan. Kalau sudah berbicara agama, soalnya itu udah harga mati dan benar. Artinya apa? Kita memang harus pintar. Jadi berdasarkan agama, tapi untuk memperoleh kepentingan pribadi ini yang harus kita waspadai. Akhirnya apa? Masyarakat awam yang menjadi korban. Nah, itu makanya mari kita bareng-bareng bagaimana itu ya, dengan toleransi ini insya Allah kita yakin nanti ke depan Indonesia lebih baik, jangan sampai yang di Timur Tengah. Pak, sebelum closing statement mungkin dari masing-masing narasumber, ini nih pertanyaan terakhir, tapi mungkin tidak ada kaitannya dengan toleransi, mengenai makan bubur Pak. Makan bubur itu lebih baik makan langsung atau diaduk terlebih dahulu dari Pak An? Ini apa hubungannya sama toleransi? Ya, mau dimakan langsung atau mau Diaduk terlebih dahulu Pak. Nah, ada yang lain nggak selain bubur? Ya artinya mau diaduk sama apa gitu loh. Soalnya bubur itu ada toppingnya ayam. Kan gitu kan. Karena ada bubur yang cuma bubur, ada bubur ayam yang banyak. Berarti bubur ayam komplit.
Ya, saya kira akan lebih berwarna, berasa kalau kemudian ada banyak hal lain yang mengatakan. Diaduk, mau dimakannya bareng-bareng. Jadi, toh kita menolak untuk ya sudah kita makan ayamnya dulu, baru buburnya di dalam juga jadi satu. Itu kan penting ya, harus kita belajar loh. Oh, kita berkelahi di dunia ini nanti kalau sudah sampai urusan Tuhan jadikan satu semua. Surga jangan dikapling untuk diri sendiri, nggak enak hidup sendiri. Kenapa nggak dinikmati bersama? Jomblo deh. Gitu toh. Oke, betul. Kita ada Pak Adit. Oke, terima kasih. Itu sebenarnya proses saja ya. Intinya sama. Intinya sama. Artinya itu selera. Yang penting kan intinya sama. Memang itu menarik ya. Jadi kita makan satu-satu nanti sama. Kita dicampur dulu. Yang penting menikmatinya pakai seni, Pak. Biar lebih nikmat. Kita mengharuskan seni itu kan lebih nikmat. Cara mengambilnya pakai seni, pakai cara itu yang lebih nikmat. Kita mengaduknya juga pakai seni dengan sesuatu yang nikmat lah. Akhirnya Pak, menikmati dengan lebih nikmat. Sama sedang hidup inilah. Kita di dunia ini tuh apa sih yang hidup, Pak? Ada pepatah yang mengatakan hanya sekedar mampir minum. Kalau saya enggak, ya jangan minum saja lah, makan, ngopi, jalan-jalan. Atau kita nikmati hidup ini. Berseni ya, Pak. Iya. Kita sambil jalan-jalan kemana? Artinya hidup ini malah kita hidup bersama dengan saling bahagia, saling menjaga. Nah ini belum closing statement jadinya. Ini ngobrolin tentang mampir ngombe. Ngombe. Jadi ini falsafah Jawa yang menarik. Gue mau mampir ngombe. Orang seringkali hanya memahami bahwa hidup ini sebentar seperti makan. Tapi sebenarnya tidak sedangkal itu maksudnya. Yang saya tangkap ngombe itu ngombe apa sih? Ngombe wedang. Wedang itu ngawe kali. Bagi masyarakat desa wedangan itu artinya berjumpa, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Hidup ini sebenarnya hanya wedangan, bertemu dengan orang lain, ngobrol dan berbagi pengalaman. Jadi kalau wedangan sendiri itu meskipun yang diminum enak, Enggak wedangan namanya. gitu kan. Nah, jadi mari kita wedangan saja gitu loh. Jadi ya mampir ngombe, mampir wedangan. Jadi tetangga itu kan saling lewat mampir wedangan gitu kan. Minum berbagi pengalaman. Enggak mungkin kan cuma minum saja, tapi pasti bercerita, saling mengisi, saling mengembangkan. Dan falsafahnya mesti harus ditangkap sampai sejauh itu. Bukan cuma sekedar ditangkap singkat kusut dilo wedangan bukan, tapi ya itu bergaul bergaul. Arif, filosofi makan bubur diaduk dulu atau langsung makan dari para narasumber. Oke Pak, langsung saja closing statement mungkin dari Penuhi dunia kita dengan wacana toleransi, baik dunia nyata maupun dunia maya. Dan generasi muda punya peran yang sangat strategis, karena yang akrab dengan dunia maya, media sosial, adalah anak-anak. Oke. Siapkanlah diri kita untuk hidup di tempat yang berbeda. Artinya dengan perbedaan itu tidak menjadikan kita kecil, besar, tapi adalah sebagai saling berinteraksi menuju kebahagiaan bersama. Hasanah fid dunya, akhirnya hasanah fil akhirah. Itu ya teman-teman sekalian, di narasumber kita dua-duanya mengajak kita untuk menggaungkan, untuk menyebarluaskan bahwa pentingnya sikap toleransi ini terutama bagi kita sendiri itu ditanamkan dari keluarga ya Pak. Kemudian apabila kita ingin menyebarkannya atau mengajarkannya kepada orang lain, maka bisa kita gaungkan bukan hanya fokus pada orang-orang yang intoleran, tapi bagaimana caranya menyebarluaskan atau mengembangkan bahwa ini loh toleransi, ini loh bahwa sikap saling menerima perbedaan. Mungkin seperti itu saja. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11, mungkin Bapak juga mau setelah Jumat dan Bapak juga ada urusan atau kegiatan lain. Mungkin semoga Tuhan mempersatukan kita lagi dalam satu ruang pembicaraan
pembicara yang sangat luar biasa ini Pak Fit. Insyaallah. Akhir kata untuk menutup acara kita saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.